Kenal kita nggak? Kenal kita nggak? Kenal kita nggak? Kalau nggak kenal, kenalan dulu dong. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepailitan. Yang pertama yaitu sejarah kepailitan. Pailit atau Vailit dalam bahasa Belanda dan mangrove dalam bahasa Inggris. Pailit pada masa Hindia Belanda tidak dimasukkan ke dalam KUH dagang, akan tetapi diatur dalam peraturan tersendiri ke dalam Vailismen Verordening. Sejak tahun 1906 yang dahulu diperuntukkan bagi pedagang saja, akan tetapi kemudian dapat digunakan untuk golongan mana saja. Masalah pailit, sebagaimana peraturan lainnya, dirasakan sangat penting keberadaannya. Pada tahun 1997, ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, di mana hampir semua sendi kehidupan perekonomian nasional rusak, termasuk dunia bisnis dan masalah keamanan investasi di Indonesia. Krisis tersebut membawa makna perubahan yang sangat penting bagi perkembangan peraturan kepailitan di Indonesia. Disadari bahwa peraturan lama dan yang masih berlaku ternyata tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan perubahan zaman. Oleh karena itu, pada tahun 1998, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yaitu tentang kepailitan, yang merupakan yang pertama yaitu adanya perbaikan terhadap Vailismen Verordening pada tahun 1906. Yang kedua yaitu adanya penambahan pasal yang mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu PKPU. Dan yang ketiga yaitu adalah mengenal istilah pengadilan niaga di luar pengadilan umum untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Selanjutnya, pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang merupakan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan sebelumnya. Undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ini didasarkan pada beberapa asas. Nah, asas-asas tersebut antara lain yang pertama yaitu asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur. Di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikat baik. Yang kedua yaitu adanya asas kelangsungan usaha. Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap berlangsung. Dan yang ketiga yaitu adanya asas keadilan, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Nah, asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur. Dan yang keempat yaitu adanya asas integrasi. Asas ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Beberapa pengertian pailit. Pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib. Kepailitan adalah suara umum atas semua kekayaan debitur. Pailit yang pengurusan dan pembelasannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim. Pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Adapun dinyatakan pailit adalah seorang debitur berutang yang sudah dinyatakan tak mampu membayar utang-utangnya. Bagi pailit dapat dinyatakan atas ada 7. Yang pertama yaitu permohonan debitur sendiri. Yang kedua yaitu permohonan suatu atau lebih krediturnya. Menurut pasal 8 sebelum diputuskan pengadilan wajib memanggil debiturnya. Yang ketiga yaitu pailit harus dengan putusan pengadilan, pasal 2 ayat 1. Dan yang keempat yaitu pailit bisa atas permintaan kejaksaan untuk kepentingan umum, pasal 2 ayat 2. Pengadilan wajib memanggil debitur, pasal 8. Yang kelima yaitu bila debitur bank, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Dan yang keenam yaitu
debitur perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan, penyelesaian permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal Bapepam. Dan yang ketujuh yaitu dalam hal debitur perusahaan asuransi, perusahaan asuransi dan pensiun atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Adapun tujuan pernyataan pailit sebenarnya adalah untuk mendapatkan suatu pencitraan umum atas kekayaan debiturnya. Segala harta benda disita, dibekukan untuk kepentingan semua orang yang menguntungkan krediturnya. Akibat dijatuhkannya pailit. Ini ada 4 akibatnya. Yang pertama, debitur kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus harta atas kekayaan harta bendanya, baik menjual, menggadai, dan lain sebagainya. Yang kedua, utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya. Yang ketiga, untuk melindungi kepentingan kreditur, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit yang belum diucapkan. Yang keempat, harus diumumkan di 2 surat kabar menurut pasal 15 ayat 4. Terus golongan orang berpiutang. Golongan orang berpiutang ini ada dua. Menurut pasal 55 UU nomor 37 tahun 2004, para kreditur dapat dibagi dalam beberapa golongan. Yang pertama, golongan separatisen, yaitu kreditur pemegang gadai, jaminan, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Biasanya disebut kreditur preferen, yaitu kreditur yang punya hak didahulukan. Disebut demikian karena para kreditur yang telah diberi hak untuk mengeksekusi sendiri haknya dan melaksanakan seolah-olah tidak ikut campur. Yang kedua, golongan dengan hak privilege, yaitu orang-orang yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa, seperti contoh penjual barang yang belum menerima bayarannya. Mereka ini menerima pelunasan terlebih dahulu dari pendapatan penjualan barang yang bersangkutan, setelah itu barulah kreditur lainnya. Disebut kreditur konkuren. Dalam pengurusan harta pailit terdapat 3 bagian masing-masing. Yang pertama yaitu hakim pengawas. Hakim pengawas atau rechtercommissaris dalam bahasa Belandanya, seperti yang diatur dalam pasal 65, adalah hakim yang diangkat oleh pengadilan untuk mengawasi pengurusan dan pemeriksaan harta pailit. Yang kedua yaitu kurator. Tugas kurator menurut pasal 69 Undang-Undang 37 tahun 2004, kurator memiliki tugas antara lain yaitu melakukan pengurusan atau pemeriksaan harta pailit. Yang kedua, segala perbuatan kurator tidak harus mendapat persetujuan dari debitur. Yang ketiga, dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga. Yang keempat yaitu kurator itu bisa balai harta peninggalan. Yang kedua yaitu menjadi kurator. Menurut pasal 70 ayat 2, yang dapat menjadi kurator adalah yang pertama yaitu orang perseorangan yang memiliki keahlian khusus untuk itu, mengurus atau membereskan harta pailit dan berdomisili di wilayah RI. Yang kedua, terdaftar di Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Kurator C, kurator dapat diganti. Menurut pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, seorang kurator dapat diganti apabila memenuhi syarat. Yang pertama yaitu atas permohonan kurator sendiri, atas permohonan kurator lainnya. Yang ketiga, usulan hukum hakim pengawas. Yang keempat, atas permintaan debitur pailit. Yang kelima, atas usul kreditur konkurer. Tanggung jawab kurator. Menurut pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kurator mempunyai tanggung jawab diantaranya terhadap kesalahan atau kelainan dalam tugas pengurusan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Yang kedua, kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit. Yang ketiga yaitu kurator harus menyampaikan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 bulan. Yang keempat yaitu
Upah kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang diterapkan Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Panitia kreditur dalam keputusan pilot atau dengan penempatan kemudian, pengadilan dapat membentuk panitia kreditur sementara terdiri dari 3 orang yang dipilih dari kreditur yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada kurator. Setelah pencocokan utang selesai dilakukan, hakim pengawas wajib menawarkan kepada kreditur untuk membentuk panitia kreditur tetap. Keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan. Setelah daftar pembagian, penutup menjadi pengikat, maka kreditur memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitur mengenai piutang mereka yang belum dibayar. Pengakuan suatu piutang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap debitur seperti suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. G. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Kepailitan sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sudah lebih lengkap mengatur masalah penundaan kewajiban debitur untuk membayar utang-utangnya dengan maksud debitur yang memiliki itikat baik untuk menyelesaikan seluruh atau sebagian utang-utangnya dengan cara damai. Keadaan substansial di mana yang paling dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga atau komersial. Keadaan substansial dapat diajukan sebagai berikut. A. Harus persetujuan lebih setengah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui, terdapat pada pasal 229. B. Hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 dari tagihan yang diakui atau sementara diakui. C. Persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek. Dan yang keempat, diumumkan di 2 koran dan berita negara RI. Adapun keadaan insolventi seperti dimaksud pasal 280 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah suatu keadaan debitur sudah sungguh-sungguh pailit atau tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya. H. Pengadilan niaga. Menurut pasal 306 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pengaturan pengadilan niaga atau komersial di luar pengadilan umum yang dikhususkan untuk kasus-kasus bisnis atau ekonomi dan haki. Adapun fungsi tugas dan fungsi dari pengadilan niaga, yaitu 1. Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pilot dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. 2. Berwenang memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan. Yang ketiga, prosedur yang diterapkan bisa dapat lebih cepat.